Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati kepada para sesepuh Pondok Butut Pesantren, khususnya kepada Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama yakni Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Muhammad Ade Nasihul Umam dan beserta guru-guru yang saya harapkan doa dan barokahnya. Semoga beliau semua diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang barokah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapat tugas dari guru saya yaitu Kang Ami. Semoga beliau diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dimana saya suruh menerangkan pelajaran yang sudah dipelajari dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, saya di sini akan memilih menerangkan tentang teks negosiasi. Sebelum saya memulai atau menerangkan gimana teks negosiasi itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya ini Rizky Abdillah. Saya dari kelas 12 Syariah 1. Saya mondok di Asrama Habil Ilmi, di mana saya diasuh oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Dr. Andes Kiai Haji Habil Gomam dan segenap keluarganya. Semoga beliau senantiasa diberikan umur yang panjang dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Teks negosiasi itu adalah berasal dari kata to negotiate, di mana secara etimologis itu yang artinya adalah merundingkan, membicarakan kemungkinan tentang suatu kondisi kayak menawar itu, di mana negosiasi dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Definisi tersebut menjadikan teks negosiasi dapat diartikan sebuah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya, di mana pihak yang terlibat dalam sebuah negosiasi minimal ada dua pihak, ya si penjual dan pembeli. Kedua pihak tersebut dinamai dengan negosiator dalam sebuah negosiasi, di mana dalam teks negosiasi itu ada beberapa ciri. Yang pertama itu merumuskan ciri negosiasi. Ciri negosiasi itu tujuan dari suatu negosiasi itu adalah untuk menentukan kesepakatan dari dua kepentingan yang berbeda. Tadi merumuskan ciri negosiasi itu tujuan dari suatu negosiasi adalah menentukan kesepakatan dari dua kepentingan yang berbeda. Selain itu negosiasi juga merupakan ijab kabul dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun si penjual dan pembeli untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama. Negosiasi juga dapat dilakukan secara lisan maupun ya dalam zaman sekarang itu kayak dalam COD, Shopee bisa, dan tertulis, dimana kayak tertulis itu seperti kita mengajukan surat penawaran, itu merupakan negosiasi dalam bentuk tertulis. Dimana negosiasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah negosiasi itu harus dilakukan dengan dua pihak atau dua orang atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua,
negosiasi berbentuk komunikasi secara langsung, atau zaman sekarang bisa dengan secara ya kayak Shopee itu, kayak Shopee, Facebook, COD dan lain-lainnya. Yang ketiga, nomor 2 tadi, 3, negosiasi terjadi apabila terdapat perbedaan pendapat, keinginan dan tujuan antara dua belah pihak atau lebih. Yang tadi keberapa? Oh, berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, hasil negosiasi berujung pada 2 kemungkinan. Pasti di dalam suatu jual beli itu harus ada kata sepakat dan tidak sepakat, dimana pasti di antara jual beli itu pasti ada yang namanya sepakat dan tidak sepakat. Dimana saya tadi pertama merumuskan ciri negosiasi. Yang kedua adalah menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, dimana tujuan dari penawaran tersebut adalah agar masing-masing pihak dapat menerima, dimana ada beberapa cara penawaran. Yang pertama, kita memulai ajukan atau penawaran itu menggunakan argumen yang kuat dan dibarengi fakta. Sepertinya kayak kita beli baju di toko itu. Nah, si tukang toko itu memasang harga 200.000, tetapi kita tahu bahwa harga baju tersebut itu 100.000. Nah, itu contoh bukti yang fakta. Nah, yang kedua, ketika kita menawar atau mengajukan itu harus dengan bahasa singkat, jelas dan padat, tidak usah berbelit-belit, capek ngomongnya kita. Yang ketiga, harus menggunakan yang sopan biar si orang yang dituju itu bisa berbaik sangka lagi kepada kita. Yang terakhir itu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan kedua pihak. Ketika kita berjual beli itu tidak merugikan dari kedua belah pihak itu. Oke, terima kasih. Sekarang yang ketiga itu menjelaskan syarat tercapainya persepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Dimana yang pertama, kita harus perlu adanya sebuah kesepakatan, itu yang pertama. Yang kedua itu persetujuan harus didasari dengan tidak adanya paksaan atau tekanan dan lain-lainnya lah. Terus yang ketiga itu kesepakatan harus saling menguntungkan, tidak boleh merugikan. Kita harus saling untung dari penjual dan pembeli. Dan terakhir ada 4, persetujuan harus bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Di dalam teks negosiasi itu ada yang namanya struktur, dimana struktur itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu orientasi, dimana orientasi itu adalah pengenalan awal atau perbincangan awal dari kedua belah pihak. Itu yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan itu adalah saat pihak pertama menanyakan atau mencari barang yang diinginkan kepada pihak kedua, itu namanya pengajuan. Yang ketiga, penawaran. Dimana penawaran itu adalah inti dari sebuah negosiasi, dimana biasanya penjual dan pembeli itu saling tawar menawar. Itu yang ketiga. Yang keempat itu persetujuan. Nah, persetujuan itu dari semua pihak, kedua belah pihak, dimana si pembeli setuju dengan harga segini dari yang ditawarkan oleh penjual. Itu namanya persetujuan. Mungkin sekian dari saya meminta maaf jika ada kesalahan dari pengucapan maupun dalam saya menerangkan. Ketika saya dalam menerangkan salah, mohon dibenarkan, karena saya juga masih belajar, dimana di sini saya dapat ujian dari Kang Ami itu untuk ujian praktek. Nah, saya mohon maaf ketika saya ada salah dari menerangkan teks negosiasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.